acara selanjutnya yaitu pemaparan jati diri Saga yang akan disampaikan oleh Bu Febi Robianti SPD selaku Direktur Saga. Kepada Bu Febi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya baik ayah bunda, barangkali pada kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai bagaimana jati diri Saga Life School yang merupakan sebuah rangkaian dan merupakan ruh dari pengembangan kurikulum yang kita lakukan di sekolah yang kita cintai. Baik, sebelum saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bunda, nanti bisa dilakukan sesi tanya jawab barangkali dengan kepala sekolah dan sebagainya. Pada kali ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana kurikulum kita dikembangkan. Nah, kurikulum dari Saga Life School dikembangkan berdasarkan sebuah jati diri yang menjadi turunannya adalah salah satunya visi dan misi, begitu ya. Baik, di sini ayah bunda bisa lihat yang di belakang barangkali jelas atau tidak? Jelas, suara saya juga kedengaran insya Allah ya. Baik, nama jati diri kami adalah atau ruh dari kurikulum yang kami kembangkan adalah Fighterpreneur Tauhidi. Gitu. Apa itu Fighterpreneur Tauhidi ini? Nah, silakan slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya di sini ada landasan. Baik. Landasan ini merupakan sebuah pegangan yang kami jadikan rujukan apabila kami ingin mengembangkan kurikulum adalah kembalinya kepada ayat ini, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 74 yang akan saya bacakan. Dan orang-orang yang beriman kemudian mereka hijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan kediaman dan pertolongan, mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, ayah bunda, dari ayat inilah kemudian kami kembangkan apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya ayah bunda bisa melihat, oh anak saya belajar ini, oh melakukan ini dan sebagainya. Baik, silahkan slide selanjutnya Pak Iskandar. Ya, yang pertama pertimbangannya adalah Tauhid sebagai landasan entrepreneurship. Jadi apabila kita melakukan entrepreneur di sekolah bersama dengan anak-anak, landasan paling awal dan paling utamanya adalah tauhid, pengesanan Allah. Kita mengutamakan dan mengusahakan juga mengingatkan kepada anak-anak bahwa segala sesuatunya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama, tujuan pertama dan tujuan satu-satunya. Yang pertama, tentang Allah sebagai yang maha kaya. Jadi kita akan menekankan kepada anak-anak bahwa kegiatan entrepreneur di sekolah adalah menekankan semua rezeki di dunia ini Allah yang punya, dan semua orang yang berusaha akan diberikan rezeki. Yang kedua, tentang Allah sang maha pemberi rezeki, yaitu Ar-Razzaq, Allah yang mengubah nasib melalui ikhtiar hambanya. Lillah, billah, ilallah. Doa, ikhtiar, tawakal, tauhid merupakan bagian dari kesatuan hati, ucapan, dan perbuatan. Baik, selanjutnya pertimbangan yang kedua, pertimbangan patriotisme sebagai etos Saga, Bapak Ibu. Yang pertama, mencari nafkah sebagai jihad utama. Jadi dari anak-anak sudah mulai persiapan akhir balik. Siswa kita, ayah bunda memiliki putra putri Solihah yang sangat hebat di sini. Mereka sudah kita perkenalkan bahwa mencari nafkah merupakan bagian dari membentuk kepribadian seorang muslim yang tangguh. Yang kedua, iman dan jihad sebagai perniagaan dengan Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak kita yang dipercayakan ayah bunda kepada kami merupakan sebuah bagian yang nanti mungkin rangkumannya akan dilihat dari drama musikal yang akan disajikan oleh anak-anak. Salah satunya mengenai perizinan ayah dan bunda kepada ananda berangkat sendiri menggunakan kendaraan umum.
ya, itu merupakan bagian dari kurikulum kami di sekolah dan sudah didukung oleh ayah bunda selama bertahun-tahun. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, karena dia ada beresiko lapar dan takut, jadi kita tidak selalu memberikan janji-janji manis kepada anak-anak mengenai apa yang kita lakukan sebagai bagian dari sesuatu yang sifatnya realistis yang harus mereka hadapi di dalam hidup. Karena hidup adalah ujian dan Bekasi sebagai kota patriot, Saga adalah sang raja tega, maka lahirlah kurikulum yang mungkin berbeda dengan sekolah alam yang lain maupun dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Baik, selanjutnya pertimbangan ketiga, Pak, marketing sebagai kekuatan ekonomi umat. Kenapa kemudian kita menyelenggarakan konferensi ini? Kenapa kemudian ayah dan bunda berbondong-bondong datang untuk menyaksikan penampilan yang dilakukan oleh Ananda? Kenapa kemudian Ananda menyelenggarakan booth untuk menampilkan hasil karya mereka? Tujuannya adalah sebagai syiar. Sebuah umat dakwah, kita adalah umat dakwah yang lahir dari kaum pedagang. Dan yang kita lakukan adalah pemanggilan, seperti halnya azan yang dilakukan oleh para muadzin di masjid-masjid sehari 5 kali. Berniaga dengan Allah, seperti halnya Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan para Ansor, ya, tunjukkan aku pasar, kata dia. Dan kisah Utsman dengan sumur Yahudinya, dia membebaskan dengan strategi marketing yang kemudian membuat kejayaan di pihak muslimin menjadi lebih nyata, insyaallah. Pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan terakhir, yaitu pertimbangan ukhuwah dan akhlak sebagai kunci Nasrullah atau pertolongan. Ayah bunda, kami mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada ayah bunda atas dukungan yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, kritik dan saran, rasa percaya yang diperlihatkan dalam bentuk kasih sayang yang sangat jelas, sehingga itulah yang membuat kita sanggup untuk bertahan sampai di tahun ini. Gitu ya. Jadi itulah yang membuat kami merasa yakin apa yang bisa kita jalankan, apa yang bisa kita pertahankan sebagai buku konsistensi kurikulum adalah karena kehadiran ayah dan bunda dan support yang sangat luar biasa. Apa yang kami lakukan mungkin tidak terlihat, banyak yang tidak terlihat, banyak yang tidak terekspos, tapi alhamdulillah kami berusaha selalu memuliakan anak yatim, kemudian memberi makan fakir dan miskin, alhamdulillah. Selanjutnya memerdekakan kaum tertindas, maksudnya kaum tertindas itu ya mungkin untuk yang kurikulum ini adalah kurikulum yang dilakukan secara smooth, baik implementasinya dari PK maupun sampai SMA. Bagaimana nanti implementasinya mungkin bisa bicara atau tidak bisa diskusi lebih lanjut tidak berkembang. Tak berpaling dari peringatan Allah dan mempersaudarakan menghadiri Ansor. Selanjutnya, semua rangkaian ini bisa ayah bunda lihat, silahkan Pak Iskandar. Ya, di dalam bagian ini yang disebut dengan konstruksi yang menghubungkan antara Bekasi sebagai kota patriot, Saga sebagai sekolah dalam bentuk perjuangannya, ya, kehadiran ayah dan bunda sebagai bentuk dari ukhuwah dan support kepada kami, tauhid dan kepercayaan yang menyatukan kita semua untuk berjalan tetap di dalam visi-misi dakwah ini, dan marketing yaitu yang tadi sudah saya sampaikan adalah bagian dari pemanggilan terhadap apa-apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memberikan hak terbaik kepada anak-anak kita memperoleh pendidikan yang Allah ridhoi, insyaallah. Ayah dan bunda, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas kebersamaan kita sekian tahun ini. Semoga apa-apa yang sudah kita usahakan dalam bentuk harta, dalam bentuk jiwa dapat diganti oleh Allah dalam hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, baik itu kesehatan, rezeki, keberkahan, dan hal-hal yang kita langitkan kepada Allah sebagai bentuk doa-doa yang insya Allah mustajab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami sebagai penyelenggara pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ferdi atas pemaparannya yang menggugah sekali semangat kita untuk mempersatukan visi misi dalam pendidikan. Baik, Ayah Bunda, untuk selanjutnya ada sambutan atau ungkapan sedikit dari Bapak Yunus
selaku Diknas, selaku Kasih Kurikulum Diknas Kota Bekasi. Kepada Kak Yunus, saya persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira dina kullihi wa karihal musyrikun. Rabbi sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ari Mariadi selaku pembina yayasan, yang saya hormati Ibu Febi Robianti, Direktur Sagari, yang saya hormati Bu Helin Kusumawati sebagai Ketua Yayasan, yang saya hormati Ayah dan Bunda. Alhamdulillah begitu saya masuk ke sini banyak banget nih, ada apaan gitu. Ternyata luar biasa ya Bunda ini antusiaskan untuk melihat anak-anaknya yang menampilkan hasil karya jerih payah tadi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT bahwa di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menyaksikan yaitu acara Saga Open House tahun 2023. Saya tadi sempat bertanya apa itu singkatannya Saga. Saga itu katanya bersama membawa aset ke surga. Luar biasa. Karena anak-anak kita itu adalah merupakan makanan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tadi yang melantunkan pertama ayat suci Al-Qur'annya masih anak-anak, alhamdulillah mahfaz dan ilmunya sudah bagus. Tentu Bapak dan Ibu percaya menitipkan anak-anaknya yaitu kepada PKBM Alhamdulillah. Ibu Bapak sekalian, di Kota Bekasi itu PKBM ada 60. Sekarang di tahun 2000 mulai 2019 kemarin kan kita kena Covid ya, kena Covid itu sampai tahun 2022 lah. Sehingga kurikulum kita itu, negara kita menggunakan 3 kurikulum sekaligus baru pertama kali. Apa saja kurikulum 3 kurikulum itu? Yang pertama ada kurikulum yang disederhanakan, kemudian yang kedua ada kurikulum 13, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka, yang pada akhir ini semua sekolah wajib yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Salah satunya adalah kurikulum mereka yang sekarang ini ditempatkan ini adalah merupakan hasil karya anak-anak kita. Itu namanya adalah P5. Jadi melaksanakan P5. Apa itu P5 itu? P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu waktu zaman saya sekolah, untuk ibu-ibu sekolah itu dulu kita mengenalnya P4 ya, kalau P4 tentang pengamalan Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku dari Dinas Pendidikan mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sudah percaya ya untuk menitipkan anaknya di PKBM Malam Jingga. PKBM Malam Jingga ini dari 60 PKBM ini adalah merupakan 15 PKBM yang menggunakan kurikulum merdeka, yaitu dengan IKM. IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka. Jadi pemerintah itu ada 2, ada PSP. Kalau PSP itu program sekolah penggerak, tapi kalau IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka. Dua-dua sekolah itu sama-sama menggunakan kurikulum merdeka. Cuman kalau PSP itu diprogram oleh pemerintah dengan biaya pemerintah, tetapi kalau IKM itu adalah pembiayaannya secara mandiri. Seperti itu barangkali Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya dari distrik mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah alhamdulillah antusias banget untuk melihat karya-karya anak-anak kita. Jadi kita sangat bangga sekali kalau lihat anak kita itu ternyata bisa menampilkan hal yang berbeda. Saya juga sangat bangga kepada anak saya
ketika anak saya mengikuti CPNS yang ASN yang sekarang dia nilainya tertinggi, ibaratnya bangga sebagai orang tua gitu ya, seperti itu barangkali. Terima kasih dari saya, tidak panjang lebar, dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah memberikan sambutannya. Baik Ayah Bunda, sebagai informasi bahwa agenda hari ini akan memberikan penampilan yang banyak dan sangat spesial, akan di Sabang Open House sebelumnya belum pernah ada. Ada drama musikal, ada teatrikal, ada persembahan fasilitator dan lain sebagainya. Jadi Ayah Bunda tetap berada di dalam ruangan. Acara yang sangat spesial dan sangat membutuhkan perjuangan untuk anak-anak juga. Baik, marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu drama musikal Kutu Kau di pukul 7.15. Pagi itu, dari kejauhan aku melihatnya turun dari amat secara perlahan. Terlihat jalan yang agak padat, namun wajahnya tetap selingkah. Perlahan namun pasti, kaki kecil yang berbalut sendal melangkah mengukirku. Entah apa yang membuat sosok anak perempuan itu terlihat begitu tergesa-gesa. Padahal sekarang baru pukul 7, sedangkan kelas akan dimulai 15 menit lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Jihan. Pak, keseruan apa lagi yang akan kita lakukan di sekolah? Tentunya banyak. Rupanya kita membaca tulisan besar. Rasa penasarannya telah menjadi tertambah lagi yang telah aku siapkan di sekolah. Bagaimana yang semangat itu pasti ketika mendapati hasrat dan masalah memuridnya seperti itu. Inilah keseruan yang aku dapati setiap pagi dengan berdasarkan di depan sekolah, temakan petualangan seorang guru dan berjudul Aku Tunggu Kau di 7.15. Dimanapun ku berada,
berebut mendahului angkutan umum yang sedang mengetem, menunggu penumpang menaiki kendaraannya. Hari ini aku berangkat lebih pagi karena biasanya jika hari Senin selalu macet. Aku juga bingung kenapa hanya di hari Senin selalu macet. Apa mungkin karena berbarengan dengan orang-orang yang berangkat bekerja? Entahlah. Kupandangi hiruk pikuk jalanan dari jendela mobil tua ini. Sesekali angkot ini berhenti untuk menaiki penumpang. Stasiun, stasiun, stasiun. Satu persatu kursi angkot mulai terisi hingga akhirnya penuh. Seakan tidak peduli akan keadaan di bagian belakang. Sang supir tetap menaikkan penumpang, membuat kami dipaksa berdesak-desakan. Keadaan seperti ini sudah biasa aku rasakan karena sejak 2 bulan lalu angkot inilah yang menjadi kendaraanku untuk menuju sekolah. Kini angkot yang aku tumpangi mulai melaju cepat menuju sekolah. Tibalah aku di jalan dekat sekolah. Tangan ini mengetuk kaca angkot, memberi tanda kepada Pak Supir jika aku ingin turun. Angkot pun berhenti. Aku turun dan membayar ongkos ke Pak Supir. Padahal waktu masuk masih 15 menit lagi, tapi aku tidak sabar untuk sampai di sekolah. Sehingga langkah kaki ini kupercepat agar sampai di sekolah yang aku rindukan. Kulihat di depan gerbang sekolah sesosok pria yang telah tersenyum manis menyambutku. Pria itu adalah salah satu guruku di sekolah yang bernama Pak Amin. Setiap pagi mata ini selalu menatap wajahnya yang nampak bersinar. Senyuman manis di wajah Pak Amin entah mengapa selalu saja terlihat tulus dan menenangkan. Hal itulah yang membuat aku selalu ingin datang ke sekolah lebih dulu. Lepas menatap wajahnya, rasa lelah yang tadi aku rasakan hilang begitu saja. Sekarang aku siap berpetualang. Inilah kisahku, cerita tentang keseruan yang aku dapati setiap pagi. Dengan berlatarkan gerbang sekolah, bertemakan petualangan seorang siswa sekolah alam dan berjudul Tunggu Aku di 7.15 pagi.